Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S6L. Dalam video kali ini kami akan melakukan tanya jawab part 3 tentang skala pengukuran dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampu Ibu Arida Zikrasya MKOM. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel penelitian. Baik, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan menanyakan, jelaskan jenis-jenis variabel penelitian. Baik, variabel ada 7, yaitu 1. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecellary. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atas timbulnya variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Yang keempat, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kelima, variabel antara atau intervening. Variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Yang keenam, variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan. Baik, masuk kita ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan definisi dari observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Di sini saya ingin menanyakan, sebutkan maksud dan tujuan skala pengukuran. Tujuan skala adalah digunakan untuk mengklarifikasi variabel yang akan diatur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Pertanyaan yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan skala nominal dan berikan contohnya. Skala nominal adalah salah satu jenis skala untuk pengukuran data yang didasarkan pada nama dan predikatnya. Jadi, skala nominal hanya bisa membedakan benda, objek, dan peristiwa yang diteliti dengan dasar nama atau predikatnya. Skala ini biasa dipakai untuk mengklasifikasi data, baik itu objek individu atau kelompok secara kategorik dan kualitatif. Contoh yang paling biasa kita temukan dari penggunaan skala nominal itu adalah kategori jenis kelamin, seperti 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Angka 1 dan 2 tidak menunjukkan adanya kuantitatif atau juga urutan. Angka tersebut hanya sebagai simbol identifikasi saja. Fungsinya hanya sebagai label, jadi tidak menunjukkan 2 lebih besar dari 1, atau sebaliknya 1 lebih tinggi dari 2. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan skala ordinal? Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasiannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, masuk kita ke pertanyaan 9, yaitu jelaskan apa maksud dari tipe-tipe skala berikut. A. Skala Likert, B. Skala Budman, C. Skala diferensial semantik, D. Skala penilaian, E. Skala Thurston, dan F. Skala Moder-Gus.
Baiklah, saya akan menjawab. A. Skala Likert. Skala Likert atau Summit Rating Scale merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. B. Skala Goodman. Menurut Sugiono tahun 2014, skala Goodman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju, tidak setuju, ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, dan lain-lain. C. Skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik adalah skala penilaian survei atau kuesioner yang meminta orang untuk menilai suatu produk, perusahaan, merek, atau entitas apapun yang dalam bingkai-bingkai suatu opsi peringkat multipoin. Pilihan jawaban survei ini secara gramatikal pada kata sifat yang berlawanan di setiap ujungnya. D. Skala penilaian. Skala penilaian adalah seperangkat kategori yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kuantitatif atau kualitatif. Penggunaan skala penilaian umumnya dalam ilmu sosial, khususnya psikologi. E. Skala Trastan. Skala Trastan adalah salah satu skala sikap yang sering dipakai. Kelebihan skala Trastan ini adalah bahwa skala yang dibuat adalah bentuk skala interval dibandingkan dengan skala Likert yang masih berbentuk skala nominal. Yang terakhir adalah F. Skala Bogardus. Skala Bogardus adalah skala untuk mengukur jarak sosial yang dikembangkan oleh Emory S. Bogardus. Yang dimaksud jarak sosial adalah derajat pengertian atau keintiman dan kekaripan sebagai ciri hubungan sosial secara umum, yang kontinumnya terdiri dari sangat dekat, dekat, indiferen, benci, sampai kepada menolak sama sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Bye.